Kalau tadi sebelumnya ada cerita tentang ex-Gavatar di Kalimantan, tapi Kalimantan ini tidak hanya menyimpan cerita tentang Gavatar ya, Enji ya. Ya. Jauh di perbatasan dengan negeri jiran Malaysia, berbagai tantangan ini muncul. Benar sekali, Peter. Saya pernah mengalami juga karena saya udah 6 tahun tuh tinggal di Kalimantan. Iya benar sekali. Tapi yang paling saya melihat juga potret-potret kehidupan masyarakat di sana yang paling mendasar ini, Peter, adalah pemenuhan kebutuhan di daerah perbatasan. Ya. Karena di perbatasan itu dominasinya adalah produk-produk dari negara jiran. Dan ini semua ini alasannya, Enji. Jadi salah satunya harga yang lebih murah dan juga akses juga transportasi ya. Dan Net5 merangkum potret kehidupan warga di perbatasan Nunukan, Kalimantan Utara. Pernah ke Malaysia, Belum, tapi pengen ke sana. pengen. Kenapa? Karena suasananya indah. Indah seperti apa? Banyak tanaman dan pohon-pohonan yang sangat indah dan subur. Kamu pernah ke Malaysia? Pernah sama kakak saya. Ngapain di sana? Lagi tengok laut. Terus ngapain lagi? Lagi belanja. Belanja. Iya. Lebih enakan di sana, di Malaysia atau di Indonesia? Di Tawau. Saya lebih cinta ke Indonesia daripada Malaysia. Kenapa? Karena Indonesia kan ragam budayanya banyak, suku bangsanya, terus saling tolong-menolong gitu. Masyarakat perbatasan di Kalimantan lebih akrab dengan berbagai hal dari negeri tetangga. Tak terkecuali Nunukan. Puluhan tahun mereka hilir mudik melintasi dua bangsa melalui Tawau. Ada yang hanya mengunjungi sanak saudara, berlibur, bekerja, hingga berbelanja. Bukan sebuah hal yang baru. Mayoritas warga di Kabupaten Nunukan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan produk-produk asal Malaysia. Inilah yang membuat saya datang ke Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tak ada yang spesial dengan kabupaten berpenduduk tak lebih dari 150.000 jiwa ini. Akan berbeda jika Pelabuhan Tunantaka yang menjadi tujuan. Pelabuhan terbesar di Nunukan ini menjadi saksi distribusi, transaksi, dan komunikasi antar kedua bangsa Indonesia dan Malaysia. Di Pelabuhan Tunantaka ada pemandangan unik. Gepokan-gepokan uang kertas menarik perhatian saya. Ternyata ada juga jasa penukaran uang di sini. Namanya siapa tadi, Mbak? Rahma. Rahma. Ya, 154. 153. Uang kecil kah? Terserah, pokoknya 153. Mbak Rahma udah lama jadi money changer kayak gini? Enggak, baru. Baru berapa bulan? Aku mungkin ada 2 tahun lah selama enggak ada surat tempatku di situ. Nggak ngeri, Mbak, bawa uang sekepok-kepok banyak kayak gitu? Enggak juga, di sini saja kan? Hah? Di sini saja, dalam pelabuhan saja. Waktu tempuh menggunakan kapal cepat dari Nunukan menuju Tawau sekitar 1 jam. Setiap hari lebih dari 5 kapal cepat beroperasi dengan tujuan Tawau di pagi hari dan kembali lagi ke Nunukan pada sore harinya. Nggak capek gitu, apa namanya, Mbak? Setiap hari bolak-balik, apa istilahnya, Nunukan, Tawau gitu. Sudah kebiasaan, apalagi mata pencarian kita itu kebutuhan keluarga. Nanti barang-barang yang dibeli sama Mbak Darmi dipakai sendiri atau dijual juga? Jual kembali ke toko. Oh, dijual juga. Ya. Tiba di Pelabuhan Tawau di Malaysia adalah saat-saat yang melelahkan. Antre 2 jam untuk melewati keimigrasian Malaysia. Di Tawau produk Malaysia seperti susu, gula, minyak, tepung harganya lebih terjangkau. Pertukaran produk sudah lama terjadi di Tawau. Ini adalah hal yang saling melengkapi. Tak hanya masyarakat Nunukan saja yang butuh produk Malaysia. Warga Malaysia juga mengkonsumsi hasil produksi Indonesia. Berdasarkan data yang dihimpun KRI Tawau dari Bea Cukai Tawau, tahun 2014 mencatat untuk ekspor produk Malaysia yang paling dominan adalah consumer goods. Dengan total impor dari Malaysia mencapai 270,8 juta ringgit Malaysia atau 839,4 miliar rupiah.
kita akui juga kalau seandainya hal ini dibiarkan terus-menerus, ya apalagi kan kita waktu sebelumnya ini, apalagi kira 5 tahun atau 10 tahun yang lalu, ada kecenderungan orang-orang yang ada di perbatasan ini lebih cenderung dia banyak memakai mata uang setempat dan mata uang ringgit dibandingkan mata rupiah. Ya. Dan berarti dengan demikian mereka lebih mengakui. Tapi, nah itulah kan kita kan terus berkembang ya. Dan pemerintah kita khususnya yang dari pusat juga mulai sangat berupaya secara intensif dan terintegrasi juga melakukan langkah-langkah yang secara kolektif. Sekarang saya kembali ke Indonesia. Saya akan ke pasar di Nunukan. Saya ingin mengetahui harga barang-barang kebutuhan yang biasa dibeli oleh masyarakat. Produk buatan Malaysia sangat mudah ditemukan. Jika membeli dalam jumlah kecil, perbedaan harga memang tidak terasa. Namun, jika membeli dalam jumlah besar, harga produk Malaysia yang dijual lebih bersaing. Sebut saja gula pasir ini. Produk Indonesia harganya Rp14.000 per kilogram. Sementara dari Malaysia seharga Rp11.000 saja. Pemerintah Kabupaten Nunukan tidak dapat berbuat banyak. Jarak dan transportasi menjadi alasan mahalnya harga barang di perbatasan. Nunukan ini memang masih kekurangan. Jadi mereka barang itu lebih mudah masuk dari sebelah. Lebih mudah, ini karena faktor alam ya, lebih mudah, lebih murah, lebih cepat masuk dari Malaysia daripada dari Indonesia. Sebenarnya kalau misalnya tol laut ini nanti itu bisa jalan dengan lancar, mungkin dengan subsidi itu mungkin bisa lebih mempermudah barang-barang dari Jawa masuk ke sini dengan harga yang terjangkau, yang bisa bersaing. Perut di Malaysia, tapi Garuda tetap di dada. Sindiran yang kerap terdengar di daerah-daerah perbatasan. Tak perlu menunggu berlama-lama untuk menghilangkannya. Asalkan serambi terdepan negeri benar-benar dijaga dengan baik dan adil, hasilnya, nasionalisme tetap dipegang erat dan negara kesatuan Republik Indonesia pun terjaga utuh. Dengan moto Panic in Debaya, dalam bahasa Tidung yang artinya bersama membangun daerah, Kabupaten Nunukan memperlihatkan sisi lain dari Indonesia. Wajah Indonesia di daerah perbatasan yang sedikit luput dari perhatian. Dan tentunya ini PR bagi pemerintah pusat untuk membuat suatu gebrakan di pintu gerbang terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Andreas Wanata, April Hasibuan melaporkan untuk Net.